Nah, variabilitas. Variabilitas itu artinya apa? Artinya keragaman. Keragaman apa? Ini kita bukan bicara dengan ini ya. Dengan konteks ilmu sosial pada umumnya apa kita bicara terkait dengan angka. Angka itu variabilitasnya artinya adalah seberapa beragam angka yang ada di situ. Begitu. Seberapa beragam angka yang ada di situ. Kalau dia seberapa beragam angka yang ada di situ, artinya pembandingnya adalah sisa angka yang ada di sana. Dengan kata lain, ukuran beragamnya itu ada di situ juga. Yaitu apa? Ukuran beragamnya adalah min atau rata-rata. Seperti itu. Nah, dalam pokok bahasan kita hari ini, kita akan bicara tentang range. Lalu ada kuartil, yang itu dibahas di semi interkuartil. Lalu ada deviasi standar, atau standar deviasi dan varian. Lalu pengerjaan dengan Excel, dan habis itu dengan Jamovi. Ini bukan dengan SPSS ya. Oke, variabilitas. Variabilitas itu artinya adalah dia menunjukkan variasi dari sekumpulan data. Data itu kalau dia bervariasi, di kurvanya itu akan kelihatan wujudnya beda dengan yang lain. Kalau data itu tidak bervariasi atau variasinya minim, dia juga akan kelihatan dari wujudnya. Baik, ini di kiri ya, itu ada rata penggunaan smartphone setiap harinya dalam ukuran menit. Ini ada sampel A, sampel B, dan sampel C. Menurut kalian, yang paling beragam itu sampel A, B, atau C? Sampel A, Pak. Sampel A yang paling beragam. Kenapa? Karena itu datanya mulai dari angka 100 sampai 300 sampel A masuk semua, Pak. Oke. Bahkan dia lebih kecil dari 100 pun ada ya, dan lebih besar dari 300 ada. Oke. Jadi kalau kurvanya itu, dia itu makin lebar, ya, artinya adalah datanya itu makin beragam. Kalau itu lihat yang sampel C, artinya apa? Datanya beragam atau kurang beragam? Kurang Kurang beragam. beragam, Pak. Kurang beragam. Oke. Nah, ini data ini beragam atau enggak, nanti itu urusannya adalah apakah si kurvanya itu nanti bentuknya normal atau enggak. Nah, kurvanya itu bentuknya normal apa enggak, mengkalkulasinya nanti beda. Gitu. Makanya jadi pertimbangan yang penting di sini. Nah, jika kumpulan data skornya itu cenderung sama, maka variabilitasnya akan rendah. Apalagi kalau tidak ada keragaman sama sekali. Gitu. Dan variabilitas itu dilihat dari rentang skor, semi interkuartil, varian, deviasi standar. Oke. Nah, saya akan coba jelaskan dulu dengan data yang bukan di Excel kalian. Nah, rentang atau range itu rentang itu menunjukkan jarak antar skor yang tertinggi dan yang terendah. Paling tinggi dikurangi paling rendah. Itu namanya adalah range. Begitu. Nah, range itu kalau dari kurva kelihatannya di mana? Ini misalnya di sini. Saya mau gambar range-nya dari sampel B. Sampel B itu berarti nilai terkecilnya ini di sini, nilai terbesarnya ada di sini gitu kan. Nah, tapi kalau yang C, yang keragamannya kurang, itu dari sini sampai ke sini, begitu. Selisihnya itu nanti yang akan menjadi pertimbangan dalam kita menganalisis datanya itu. Tuh, oke. Baik, ini tak buang semua dulu. Dah. Oke, next. Nah, kalau begitu dilihat dari sini, range-nya data X dan data Y berapa? X berapa, Y berapa? X berapa, Y berapa? Ayo. X53, Mm-mm. Y-nya 34, Bapak. 34. Oke. Jadi lebih beragam yang mana? 53, 34.
Oke. Lebih beragam X atau Y? X, Pak. Lebih beragam X. Oke. Kalau dari jaraknya, jaraknya itu lebih beragam si X dibandingkan dengan ini yang Y. Oke. Nah, di sini ada yang namanya rumus semi interkuartil. Itu nanti ada beberapa kalkulasi yang dia itu pakainya memang semi interkuartil. Nah, kalau itu berarti kan kita harus cari kuartilnya dulu. Oke. Ini rekan-rekan ada berapa nih datanya di sini? Ada berapa ini? 10, Pak. 10. Oke. Kalau begitu, mediannya di mana? Di sini kan? Nilai tengahnya di sini lah. Median kan jumlah datanya ditambah 1/2. Berarti ada di sini. Nah, kalau mediannya ada di sini, berarti nilainya berapa untuk skor X? Oke, ini median. 1, Pak, yang X. Yang X berapa? 71. 71. Oke. Median itu kuartil 2. Oke. Nah, sekarang kalau di pecahan ini, nilai tengahnya itu yang mana? 58, Pak. Ini. Oke, berarti ini adalah Q1. Kalau yang belahan bawahnya, nilai tengahnya yang mana? 87, Pak. 87. Ini, berarti ini adalah Q3. Ini apa? Ini Q4. Ini Q0. Seperti itu. Nah, kalau ada semi interkuartil, artinya adalah ini dikurangi ini bagi 2. 87 dikurangi 58 bagi 2 berapa? 72,5, Pak. 72. 14,5, Pak. 14,5. Oke. Eh, sebentar. Oke, 14,5. Baik. Kalau semi interkuartilnya si skor Y berapa? Berarti 88 dikurangi 70. 18 ya, dibagi 2. 9. Ya, 9. Gitu. Oke. Baik, ini saya hapus. Nanti kan di rekamannya ada ya, bisa diakses. Oke, lanjut. Ini rumusnya, semi interkuartil. Setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama, begitu. Nah, mengestimasi semi interkuartil itu dilakukan dengan step mencari Q1 dan Q3-nya lalu dan seterusnya yang sudah kita lakukan tadi. Gitu ya.
Oke. Ini kenapa dia malah dibagi ya? Ini kan udah jelas nih kuartilnya nih. Ini salah nih ternyata ngitungnya. Ini kan hanya ada 10 data ya. 10 berarti kan mediannya di sini. Kuartilnya itu di sini. Berarti ini kuartilnya. Ini salah nih berarti. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini selanjutnya, yang tadi kan saya bilang kan, data itu bervariasi apa enggak. Nah, ukuran variasinya itu namanya adalah varian. Ini rumusnya tuh kayak begini. Rumusnya tuh begini. Varian itu diperoleh dari hasil penghitungan deviasi, kemudian dikuadratkan dan dibagi N-1. Wah, ini apa Pak? Oh, stepnya nggak jelas, abstrak kayak begini. Nah, stepnya itu ada di halaman setelahnya. Dan ini sebetulnya deviasi itu merupakan besarnya simpangan skor X dari rata-rata. Jadi kalau satu deviasi itu berapa? Seperti itu. Ini mungkin jadi terlalu abstrak kalau kita nggak ada lihat bentuknya sama sekali ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini kan skor yang tadi ya. Ini skor yang yang X ya. Oke, kamu bisa cari rata-ratanya nggak? Rata-ratanya berapa ini? 71, Pak. 71. Oke. Nah, ini berarti di sini coba kamu buat kolom ya, kalkulasi di Excel bahwa di sini tuh sama dengan skor yang ada di sini dikurangi sama 71 gitu. Oke, silakan coba dulu. Mohon maaf Pak, apa tadi rumusnya? Oke, Jadi kurang jelas soalnya suaranya. oke, gitu. Makasih Bapak. Yuk, coba dihitung Nah, itu coba dibikin sampai hasilnya seperti ini. Tuh, malah stop sharing. Sorry, sorry, sorry. Oke, Sudah, Pak. oke, sebentar.
Nah, sebentar. Ini saya share ke sini aja deh. Nah, ini bikinnya gimana ini? Kan berarti sama dengan ini, oh, dikurangi sama, nah, 71. terus jangan lupa apa? Pencet F4. Nah, ini toh. Nah, tinggal dikebawain. Adakah yang masih kesulitan mengikuti? Untuk bisa mengoperasikan Excel seperti ini, adakah yang masih kesulitan? Nih, ini formulanya saya kasih sini aja. Nah, kayak gitu formulanya saya. Ah, ini keyboard saya agak rusak. Ntar ganti dulu. Ah, oke. Nah, sudah lebih enak buat ngetik. Oke. Nah, yang ini apa? Ini X dikurangi min, tapi dikuadratkan. Caranya gimana tuh Pak kalau kayak gitu? Berarti sama dengan ini, ya, kasih tanda ini. Dua. Ini, kelihatan? Oke. Kalau udah kayak gini gimana? Ya tinggal gini aja. Gampang. Nah, di sini kita buat totalnya. Total apa? Formulanya apa? Sama dengan apa? Sum. Betul, sama dengan sum. Sini sampai sini. Oke. Nah, kalau udah begini tinggal udah selesai. Dapat kan? Oke. Nah, berarti untuk menghitung variannya itu tadi, ya, atau indikator keragaman datanya itu, caranya apa? Berarti kan ini nih atasnya. Varian itu apa sih? Ini dibagi sama jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa? Sini. N. N itu ada berapa? Ada 10. Berarti kalau varian itu rumusnya berarti adalah sama dengan ini, ya, dibagi sama jumlah datanya dikurangi 1. Ini rumusnya nih. Begitu.
Itu ya. Nah, jadinya ini kalau varian ini ya, var itu varian. Varian. Varians itu apa? Varians itu kan berarti yang ini. Nih, di total dibagi n minus 1. Ini varians nih. Nah, varians itu apa sih? Varians itu adalah jumlah data ya yang dia itu lebih kecil dari min atau lebih besar dari min yang sudah dikuadratkan lalu ditotalkan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, ini kan dikuadratin. Kenapa ngitung plus minusnya itu nggak bisa di nggak dikuadratin gitu, bisa nggak sih, Pak? Well, kalau dia nggak dikuadratin, dia total jadinya berapa? Mana di sini yang merupakan total dari apa setiap skor dikurangi min? Mana? Nol, Pak. Nol. Oke. Jadi kalau dia nggak dikuadratin, di sini ada skornya yang minus. Ketemu sama yang plus, dia impas, jumlahnya sama. Jadinya dapatnya nol di sini. Jadi kita nggak tahu nih, wah besarannya berapa kalau begitu. Deviasi dengan si min-nya itu, sehingga harus kita kuadratkan. Gini. Tapi untuk penyeimbangnya ya kita bagi dengan jumlah datanya. Nah, 370,444. Ini angka ini ya, varian ini, kita tidak memiliki ukuran persis. Segini artinya kecil, segitu artinya gede, kita nggak punya ukuran itu, rekan-rekan. Dia hanya memperlihatkan, oh variasinya itu seberapa besar. Seperti itu. Nah, satu lagi di sini ada sesuatu yang namanya SD, atau standar deviasi. STDEV, standar deviasi itu apa? Standar deviasi adalah ini kita akarkan. Caranya gimana? Sama dengan SQ, RT, ini. SQRT itu artinya apa? Square root, akar kuadrat. Udah, segini. Pak, kok beda Pak sama yang di kirinya? Tar dulu, tak jelasin. Nah, ini kayak gini. Hasilnya tuh ini. Oke, kok beda rekan-rekan? Ini sama ini kok beda? Eh, ini sama ini kan standar deviasi. Ini juga nih. Ini 19,2469, ini kok 19,347. Kenapa beda? Karena apa? Eh, ada empatnya kan tambahannya gitu. Seperti itu ya. Ini sebetulnya dia juga salah nih. Harusnya 2 nih, bukan 3. 247. Makin jauh, makin detail nih angkanya dia. 2469 ini 247. Itu. Diterusin bisa nih harusnya. Baik. Nah, ini silahkan kalian pakai ini untuk dataset 02 mana ya? Bentar, tak buka dulu ya di Classroom. Classroom.
Oke, saya pindah ke sini. Ini dataset 02 kan? Nah, ini. Oke. Wah, Pak, nih datanya banyak banget, Pak. Kudu diapain ini? Oke, gampang. Begini aja. Eh, ini ikutin yang saya lakukan ya. Dari sini, klik nih, D ini. Silakan semua buka dulu. Klik dari D ini sampai ke AD. Di highlight. Kamu klik ini terus sama shift. Shift-nya ditekan sampai ke AD. Dah, habis itu klik kanan, hide. Maaf Jadi Pak, itu gimana? eh, share screen-nya belum nyala Pak. Loh, wah gimana nih? Gimana dose ini? Si, aku tak stop dulu. Ini kelihatan nggak? Sudah Pak. Nah, ini di sini. Kamu klik ini ya. D ini kamu klik. Terus sambil tahan shift, kamu arahin ke AD. Klik lagi. Oke. Habis itu kamu klik kanan, hide. Disembunyikan. Ringkes kan jadinya? Gini. Oke. Ada yang masih kesusahan? Pak, maaf Pak, boleh ulang nggak Pak? Boleh. Gini aja ya. Nih, tuh. Ya, terima kasih Pak. Ada yang masih kesusahan? Silakan. Sore itu kedengeran nggak ada bunyi sesuatu tuh di luar sana? Ada kedengeran bunyi sesuatu nggak kalian? Enggak, Enggak, Pak. enggak. Semoga nggak keganggu. Oke. Karena kucing saya baru lahiran. Itu.
Anaknya 4. Suka berkeliaran di sini. Suka membuat suara. Oke, nah terus saya hide ya. Ini di hide ini tujuannya buat apa sih? Ringkes nih kayak gini. Kamu bisa fokus ke sini. Sedangkan datanya nggak hilang. Nih buktinya apa? Ini C. Habis C harusnya apa? D. Ini C, ini AE. Artinya ada yang kesembunyi di sini. Wah, Pak, nanti keluarinnya lagi gimana? Begini, klik kanan, unhide. Selesai. Oke. Nah, saya pause dulu. Oke. Nah, menurut kalian kita mau ngapain dengan membuka dataset 02 yang Excel ini? Mau ngapain? Dah, silakan buat ini. Dari mana? Dari yang total ini. Buat seperti yang ada di Excel yang tadi. Silakan. Kalau ada yang kesulitan, silakan langsung raise hand atau chat. Oke, Haryozaki, gimana? Rata-ratanya bisa nggak kamu? Pak, maaf tadi aku agak ketinggalan soalnya baru mindahin datanya. Ternyata data yang ini ada di layarnya ternyata kemarin ada di Jamovi jadi harus tak pindahin dulu jadi agak lama gitu. Oh, kan data Excel-nya ada di itu, di Classroom. Oh, di Classroom. Ini baru tak pindahin kayaknya aman. Kayaknya Nah, aku lupa itunya apa tuh namanya? Masukin kode Xmin-nya. oh ya, oke. Min-nya bisa nggak nyarinya? Nih, rekan-rekan. Min ini kodenya ini. Sama dengan average. Tuh, dah kayak gitu. Saya kasih ini ya, tanda ini ya, supaya dia nggak jadi formula. Kalau dia langsung sama dengan itu, yang jadi formula. Gitu. Nih, kodenya ini. Oke. Nah, di sini silakan cari variannya berapa, stdef-nya berapa. Nah, ini dari yang skor total. Silakan. Nanti yang sudah berhasil, saya akan stop sharing ya. Dan saya minta yang sudah berhasil untuk gantian sharing screen.
Bapak, maaf izin bertanya. Ini X-nya yang digunakan itu yang AE atau yang AC, Pak? X-nya itu yang AJ. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bapak izin bertanya. Ini kalau Boleh. hasilnya koma-koma nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ah, oke. Kan dari tadi juga ada yang koma-koma tuh. Nggak apa-apa lah. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Halo, ya silakan Devi. Kenapa? Sudah? Pak, izin saya sudah, tapi nggak tahu benar apa enggak. Nggak apa-apa. Yang penting kan berani mencoba. Oke, saya stop share dulu kalau begitu. Silakan Devi, kamu share screen deh. Kalau nggak bisa bilang ya. Sudah, Bapak. Udah, oke. Scroll ke atas. Nah, itu bawahnya bikin total juga. Gini rekan-rekan, saya di Classroom upload file Excel yang tadi itu. Yang tadi kita kerjain di awal itu saya upload di Excel. Bisa buat clue. Nah, kalau begitu standar deviasinya berapa? Variannya berapa? Oke, itu udah bener. Terima kasih Devi. Tinggal tadi yang file yang saya upload terakhir, yang stat05, silakan rekan-rekan buka ada file namanya stat05 di Classroom. Itu contekannya ada di situ. Coba kamu ikutin. Sampai ketemu stdef sama ketemu var-nya. Var dan stdef. Wih, udah pakai fungsi itu. Keren-keren. Boleh lah. Tapi itu total bawahnya kok angkanya Kenapa? nggak bulat ya. Ya, kenapa kok nggak mau ya, Pak? Sebentar.
Nah, itu jangan sampai bawah banget. Begini, Bapak. Kenapa gini? Mana? Oh, itu gampang. Itu coba kolom AJ-nya, AJ AKAL di highlight semua dulu. AJ AKAL. Nah, terus kamu lebarin kolomnya, geser itu, dilebarin gedenya. Nah, jangan gede-gede banget sih. Nah, itu Masih ada. kok. Nah, kalau begitu kamu klik kanan, langsung klik kanan aja. Format cell, Macam format cells, ya. Number, oke. Desimalnya 0, oke. Atau ya udah desimalnya 0 aja kalau begitu. Oke, langsung. Tada. Tapi desimalnya 0 tuh jadinya. Barangkali harusnya desimalnya 2 atau 1. Nah, itu kalian bisa atur. Nah, jadi kalau datanya menunjukkan hal yang aneh-aneh gitu, kalian bisa langsung diatur di format cell-nya. Dia itu kesusahan merekognisi bahwa isi kolomnya itu adalah angka, begitu. Oke, seperti itu. Nah, tinggal di contekan saya itu gimana caranya menjadikan itu eh, apa namanya standar deviasi dan variannya berapa gitu. Itu ya. Tak, kok ada yang aneh ya? Itu udah dikuadratin tapi jumlahnya kok nol ya? ini betul tidak, Bapak? Iya, emang gitu. Betul itu. Coba saya ini. Jangan di highlight dulu, sama dengan dulu, kasih Hah? sama dengan dulu di bawah. Itu di angka nolnya itu isinya apa tuh? Salah. Ya iyalah, orang nol dikuadratin ya nol hasilnya. Sama dengan SUM dulu. Jangan di highlight dulu. Oh, mau langsung itu ya? Oh, langsung ada. Ya udah, oke. Boleh, boleh. Yang 104-nya jangan ke highlight. Bapak, gini, Bapak. Betul Jadinya gede tidak? banget itu. 104-nya nggak boleh ke highlight. Tadi kamu 104-nya ke highlight. Salah tadi. Dari sini kan, Pak? Ya, dari situ sampai ke 103. Kamu scroll aja ke bawah, nggak usah kamu tekan di mouse-nya. Tekan tombol shift aja, nanti kan bisa. Sampai, 103. Dah, 103 aja. loh, No, tuh, bingung kan Pak. ini kesalahan. Gak Makanya ada, udah Pak. ikutin cara yang tadi kalau belum bisa. Udah bisa belum? Sebentar. Nah, auto zoom, zoom. Oh, udah. Loh, Pak. Udah tuh di copy, dipindahin ke 104. Dia nggak mau di 104 karena 104-nya udah ada isinya. Isinya itu lagi. Lihat dulu. Enter. Copy. Paste. Ayo, jadinya beda lo. Gimana? Asik ini. Salah mengerjakan.
Udah, Pak. Saya boleh end share screen aja. Ya udah, end dulu aja share screen-nya. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama. Sudah berusaha. Nggak apa-apa, salah itu biasa. Tapi jangan terus-terusan salahnya. Nanti kebiasaan. Nggak apa-apa. Sekarang mencoba-coba dulu aja. Nih, caranya kayak begini. Yang tadi kan ya. Oke, kita cari min-nya dulu. Min-nya itu berapa? Sama dengan average. Ini, sini ke bawah. Ini saya nggak nge-hold apa-apa ya. Sini. Begitu sampai sini ya. Saya shift, klik. Langsung kan di sini. Enter aja langsung. Bisa. Tuh, min-nya segini. Ketemu ya, berarti ya. Nah, yang saya lakukan setelahnya itu di sini ngapain? Di sini adalah sama dengan, kan ini berarti X dikurangi min ya. X-nya itu yang mana? Ini, AJ ini. Berarti sama dengan ini dikurangi sama ini. Ada yang kelupaan nggak? Benar. Ayo, ada yang kelupaan ini. Apa ayo? Sebelum saya enter. F4, Pak. F4. Ya, Fse. Tuh. Udah, ada seperti ini. Lalu gimana? Ini pojokan ini, klik 2 kali. Wah, komanya banyak amat, Pak. Ya udah, kalau komanya banyak, banyak banget nanti ini aja format cell, number, desimalnya 2 aja kalau gitu. Tuh, jadi cuma 2. Udah kan? Dah. Kalau sudah, ini sama dengan skor yang ini, kasih tanda ini sama 2. Nah, dapatnya segini. Oke, berarti di sini kalau saya totalin, saya total sama dengan sum sini sampai ke sini. Nah, enter dapat noh. Ini lah kok ini ada apa nih? Ya ini salah. Harusnya nggak ada isi ini. Jadi saya delete dulu aja. Nah, berarti yang ini dan ini isinya sama dengan ini toh, pakainya sum toh. Ya udah, gampang. Saya klik, saya geser aja sampai sini. Loh, itu hasilnya apa-apa? Hasilnya kok aneh? Nah, nih, number. Nah, wis. Selesai. Gitu caranya. Save. Nah, oke, kalau begitu varian secara ngitungnya gimana tadi? Jumlah yang mana? Ini atau ini? 1, 2, atau 3? Bapak. Yang mana? 3. Yang 3, 3. Pak. Yang 18.111 ini ya. Oke. Iya. Berarti itu dibagi dengan, ini ada berapa datanya? 102, Bapak. 2. 102. Nah, berarti ini gini ya. Variansnya itu adalah sama dengan 18111 atau daripada salah. Klik. Nah, dibagi dengan 102 minus 1. Tada, segitu. 179, berapa. Nah, satu hal nih, ini perlu kalian perhatikan. Pak, bisa nggak kalau tempat saya itu bukan pakainya koma tapi pakainya titik? Ada nggak tempat kalian yang ininya bukan koma tapi titik? Ada nggak? Punya saya jadi bulat, Bapak. Nggak ada koma. Iya, karena kan kamu udah dijadiin tanpa desimal. Coba kamu udah ubah format selnya lagi deh itu. Jadi ada desimalnya. Nanti kan muncul.
Nah, ini lalu gimana tadi? SQRT, square root, akar kuadrat. Dari yang mana ini? Udah ketemu. Gitu. Pak, ini ngomongin apa sih, Pak? Ini angka apa? Ada angka ini, ada angka ini. Sebetulnya kita ngomongin apa? Gitu lah. Nah, ini adalah ngomongin terkait dengan deviasi dari min. Nah, deviasi dari min itu nanti ada gambarnya. Gambarnya apa? Oke, kita beralih ke materi selanjutnya. Ini Excel-nya udah pada beres belum? Ini kebanyakan koma ya. Saya bikin komanya jadi sedikit aja lah. 2 aja. Nah, 13,39. 13,4. Oke. Ini udah pada beres belum? Sebelum saya beralih ke materi selanjutnya. Ada yang masih terkendala nggak? Nggak apa-apa, angkat tangan aja kalau ada yang masih terkendala. Kalau tidak ada ya saya anggap sudah oke semua. Oke, kalau begitu. Ini sekarang kalian pegang dulu ya. Ini minnya 91,82, STDF-nya 13,39. Oke. Kalian pegang ini dulu. Ini dan ini. Baik, kita jelasin ini apa. Atau mau dibulatkan aja ya supaya gampang ya. Ini 92, ini 14 ya. Gitu barangkali. Ini mau 14 apa mau 13 nih? Dibulatkannya. 13 Bapak. 13. Ini berarti 92, ini 13 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang apa? Kita akan ngomongin tentang ini angka-angka itu dimasukinnya kemana? Baik. Kita masuk ke materi selanjutnya. Loh, Pak, ini double pertemuan. Ya, kalau kita bisa double pertemuan, kenapa enggak gitu loh. Daripada kita nyari-nyari waktu lagi, Pak, ini gimana? Buat kuliah pengganti apa kapan? Loh, pusing kalian, saya juga pusing, tahu nggak? Mendingan kalau bisa double ya double aja kita, gitu. Oke, sepakat nggak? Enggak. Hah? Kok enggak? Oke. Nah, ini penjelasannya adalah gini. Kamu pernah saya kasih lihat nggak di Jamovi kalau skor itu kita visualisasikan jadi bentuknya kurva gitu? Udah.
Udah pernah belum? Yang bentuknya kurva begini? Pernah, Bapak. Sudah, Dah, Bapak. jadinya semua skor itu kalau dia dihimpun jadi satu, bentuknya kurva itu. Ya toh? Nah, itu namanya adalah bell curve. Bell curve atau kurva normal. Nah, kalian jangan muntah dulu ya. Bentuknya kayak begini. Gitu. Nah, ini kurvanya yang kemarin. Kurvanya itu ya, kurvanya dia bisa kalau bentuknya bagus begini ya. Ya, kalau bentuknya bagus, bentuknya normal, dia itu bisa dibagi ke kirinya 4, ke kanannya 4. Gitu. Ke kiri ada 4, ke kanan ada 4. Oke. Tadi minnya adalah berapa tadi? Rata-ratanya berapa? 92. Oke, 92. Rata-rata 92. Rata-ratanya kok di sini? Pak, rata-rata kok 0? Lah tadi kan kamu juga menemukan kan? Kalau semua skor yang ada di situ dikurangi rata-rata, selisihnya dijumlahin semua kan jadinya 0 toh? Nah, itu logikanya. Min itu biasanya ada di tengah. Kalau minnya itu bisa di tengah, persis, min sama median di tengah persis sama modus, itu artinya kurvanya itu kurva yang ideal. Kalau dia ideal, dibagi ke kiri 4, dibagi ke kanan 4, itu dia bisa sama. Itu. Bukan bisa sama ya. Jadi dia bisa dibagi ke kiri 4 dan ke kanan 4 dengan model yang ideal kayak begini. Sama itu sama dengan model itu. Oke, tadi standar deviasinya berapa? 13. Berarti ini 13. Nah, ini 0 ya. Ini kan berarti minus 1 ini. Ini namanya simbolnya bukan sigma ya. Ini huruf apa rekan-rekan? Sigma bukan? Bukan sigma ya kayaknya. Nah, inilah, ini simbol ini dia yang mewakili standar deviasi. Sebentar, saya izin sebentar. Iya, bener dia sigma, tapi sigma yang huruf kecil. Nah, ini 0, ini minus 1 sigma. Berarti ini di sini berapa? 92 dikurangi 13. Berapa ini di sini? 92 dikurangi 13. Berapa? 79. 79. Oke, ini berapa? Berapa ini? Berarti ini kan dikurangi lagi kan? Berapa? 66, Pak. 66. Ini 53. 53.
Ini berapa? Kita bikin 40. tebel. Berapa? Ini kan plus 1. Berarti 92 tambah 105. 105. Ini 118. 118. Ini 1, 3. 1. Oke. Ini apa sih? Ini adalah min, ya. Ini jarak 1 standar deviasi, ini jarak 2 standar deviasi, ini 3 standar deviasi, dan kanan lagi 4 standar deviasi. Ini kalau ke kiri, jadi jarak minus 1 standar deviasi, minus 2, minus 3, minus 4. Kayak begitu. Oke, ini kalau yang kanan banget berapa berarti? 144 ya. Oke, yang ini berapa? 40. Tuh, nah, Iya. oke. Gini rekan-rekan, ada angka persenannya kan ini? Ini artinya apa? Kalau kurvanya itu normal, orang yang ada di 79 sampai 105 itu jumlahnya adalah segini. Berapa ini? 68,26. Ya, 68,26. 68%. Jadi 68% orang itu ada skornya dari sini sampai sini. Begitu. Oke. Nah, ini instrumennya tentang apa sih? Coba dibuka di classroom-nya. Lihat ini instrumennya tentang apa? Ada yang berani? Ada yang mau menjelaskan? Tentang apa? Yuk. SAS apa tadi? SASTC ya? Apa kebalik? Statistik apa itu? Judulnya apa? Instrumennya. Nama instrumennya apa? Yang filenya namanya Anastasia Doe itu. Nama instrumennya apa? Attitudes towards statistic and software. Oke. Bukan Pak. Student Iya. attitude. Oh, Ya, student attitude toward statistic and teknologi skill atau yang software, Pak? Oh, teknologi softwarenya nggak apa? Teknologi scale. Ya, Teknologi udah itu scale. berarti.
Student attitude toward statistic Teknologi scale and technology. SAS TCS. TC. SASTC. Oke, makasih, Brian. Oke. Jadi itu adalah instrumen yang menunjukkan sikap sikap dari student terhadap mata pelajaran atau mata kuliah statistik dan juga penggunaan software di dalamnya. Dia itu makin tinggi skornya, ya. Dia itu makin yakin dia itu bisa. Dia makin punya sikap yang baik terhadap itu. Jadi persepsinya tuh positif tentang hal itu. Kalau dia makin rendah, persepsinya makin buruk terhadap statistika dan mata pelajaran atau mata kuliah yang softwarenya tuh software statistika, kayak begitu. Makin tinggi, artinya dia makin positif ya, attitude-nya, sikapnya terhadap segala yang statistika dan menggunakan software statistika, kayak begitu. Oke, baik. Jadi gini, di sini ini artinya apa sih? Kita bisa mengartikan ini gimana? Orang yang kalau misalnya skor akhirnya itu 40 ke bawah, itu artinya dia benar-benar tidak memiliki attitude yang positif kepada statistika. Dia nggak menganggap statistika itu hal yang positif. Gitu. Ini yang paling bawah. Kalau di atas 144 artinya dia melihat statistika dan software statistika itu sangat positif. Intinya gitu. Kalau ini tengah-tengah, orang yang biasa-biasa aja, kadang-kadang senang statistika, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang masuk ruangan untuk kuliah statistika senang, kadang-kadang sakit perut. Gitu. Nah, ini orang yang normal ini, skornya itu 79 sampai 105. Dia proporsinya biasanya mendekati 68% ini. Gitu. Dan orang yang segini, yang skornya ini segini, ini 68%-an kira-kira. Ini apa berarti jaraknya? Jaraknya adalah 1 standar deviasi sampai, dari -1 standar deviasi sampai ke +1 standar deviasi. Begitu. Kalau yang ini dari -2 standar deviasi sampai ke +2 standar deviasi. Oke, ini rekan-rekan coba yang ini, dan ini kalian jumlahkan. Jadinya berapa? 4 ini kalian jumlahkan. Jadinya berapa persen? Kurang lebih 96% jika dibulatkan, Pak. Kalau nggak dibulatin 95 berapa? Nggak dibulat. Berarti 95-an ya. Ya. Oke. Berarti ini kalau dilihat ini berapa? 95%. 95% orang itu skornya itu di antara 66 sampai 118. Ini orang pada umumnya yang benar. Tuh. Kalau ini tambah ini berapa? Yang ini tambah ini. Dua 27,18%. Oke. Jadi begini, ini mengartikannya gimana Pak? Itu kalau begitu. Nih, orang yang rata-rata kebanyakan itu di sini. -1 sampai dengan +1.
yang skornya di 79 sampai 105. Kalau kamu dapatnya segini, ini kamu orang yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kamu di atas yang biasa-biasa aja, skornya itu 105 sampai 118. Gitu. Kalau kamu di bawah yang biasa-biasa aja, itu yang 66 sampai 79. Ini yang kalau ketemu statistika dan penggunaan software statistika lebih banyak mulesnya daripada pahamnya. Ini yang di sini 66 sampai 79. Berarti apa? Ini kalau dia makin ke kiri dia makin tidak suka, makin ke kanan dia makin suka kan gitu toh, gampangnya toh. Oke. Nah, ini berarti sisanya berapa nih? Kalau ini 95%. 95 atau 96? 14 kan? 14. 95 atau 96. Berarti 4% kan? 14 dari mana? 4%. Nah, 4% itu nanti dibagi di sini 2%, di sini 2%. Gitu. Sini 2%, di sini 2%. Nah, berarti di sini ini ada 2% yang benar-benar 2%-an berapa lah? Yang benar-benar dia nggak mau lihat statistika. Gitu. Nah, ini mungkin yang di sini yang skornya 53 sampai 66, ini ketika dia ketemu statistika tuh mules sekali, sakit sekali badannya. Psikosomatis langsung. Nah, kamu ketemu nggak di dataset itu ada yang skornya antara 53 sampai 66? Skor kolom AJ-nya ada yang 53 sampai 66 nggak? Ada yang 63, Pak. 63. 63 itu berarti masuk rentang itu nggak? 53 sampai 66? Masuk, Pak. Masuk. Nah, itu berarti dia itu kalau ketemu statistika itu psikosomatis dia. Aduh ya Allah, semoga dosennya nggak datang gitu ya. Ya Allah, semoga saya tidak mendapatkan malah petaka statistika ini lagi di semester depan ya Allah, moga-moga nggak ada gitu diganti apa kayak gitu. Nah, jadi ini apa? Kalau ini rata-rata, yang ini di bawah rata-rata. Yang ini apa nih ngomongnya apa nih? Berarti di bawahnya di bawah rata-rata kan? Berarti dia kurang. Ini orang yang kurang. Kalau yang ini yang apa nih? Yang parah lah. Ini mungkin dia dibandingkan dengan ini ya. Kalau yang di sini mungkin dia psikosomatis biasa aja gitu. Ini mungkin dia ke psikiater dia kalau ketemu statistika gitu kan. Ya, itu membutuhkan medikasi segera nih mungkin ini. Nih di sini 40 sampai 53. Ada nggak yang skornya antara 40 sampai 53? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, berarti alhamdulillah kita tidak menggunakan BPJS untuk layanan psikiater karena yang belajar statistika itu masuk PKU Muhammadiyah atau apa itu nggak ada berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu di sini ini ada yang cinta sekali dengan statistika gitu ya. Di sini. 118 sampai 131. Kamu ketemu nggak orang yang skornya di sini? Nah, saya agak terlalu terburu-buru nih kayaknya. Ntar dulu, saya harus memastikan dulu. Yang ini ada nggak nih? Yang 105 sampai 118 ada nggak? Ini mungkin yang Itu tadi Mbak. ada. Ada yang 127, Pak, ini. Oh ya, oke. 105 sampai 118 dulu. Ini mungkin yang oh alhamdulillah statistika itu ternyata mata kuliah atau mata pelajaran yang mudah dimengerti. Saya berharap yang lain pakai software aja karena sama gampangnya dengan statistika. Nah, ini di sini. Berarti ini ada.
Yang atasnya juga ada tadi berarti kan 118 sampai 131. Tadi 120 berapa? 27. Oke. Hmm. Nah, ini berarti dia masuk kelas statistika itu dengan riang gembira begitu ya. Yang lain ada yang psikosomatis, ini malah ini terapi Pak untuk saya. Saya melihat angka tuh melihat kejelasan dalam hidup gitu. Yang lain nggak jelas, yang jelas itu hanya angka, subhanallah gitu kan. Nah ini di sini nih paling nih. Nah ini yang ini ini ekstrim nih orang ini nih. Saya nggak tahu ada nggak nih yang kayak gini nih di sini. Ada nggak 131 sampai 144 nih? Nggak memungkinkan juga ya. Eh, tunggu. Kalau nggak memungkinkan ya udah, nggak ada ya, nggak ada. Nah, baik, ini saya lanjutkan. Eh, ini saya ngajarin apa sih? Ini. Nah, kalian ada yang pernah ngambil tes TOEFL nggak? Nah, jadi bikin skornya tes TOEFL itu pakai ini, pakai min sama standar deviasi, begitu. Kalau misalnya kita punya hasil tes, oh gimana ya caranya kita bisa membuat kategorisasi? Ya pakai ini, gitu. Itu ya. Nah, di sini sebetulnya pembagian-pembagiannya ini gambar ini nih ya. Nih, menurut saya nih. Ini gambar ini adalah gambar yang kalau kamu paham seperempatnya statistika. Seperempatnya aja. Tapi udah gede sih, seperempat tuh. Kalau kamu gambar ini paham gitu ya, udah kamu seperempatnya statistika udah paham kamu. Gitu kira-kira. Nah, kamu ingat nggak yang saya bilang skor itu ada yang dia bisa dibagi jadi 4 jadi kuartil? Kan tadi udah diomongin ya di awal ya, kuartil. Ingat kuartil? Nah, kuartil itu berarti dia bagi bagi sebuah rentang skor jadi berapa? Satu, dua, tiga, empat. Jadi 4, Pak. Jadi empat. Kalau kuartil itu bagi jadi empat, berarti kalau tadinya dia 100% dibagi jadi empat, jadinya berapa? 25%, Pak. Berapa? 25. 25. Nah, oke, 25% kan? Berarti 25%, 25%, 25%. Oke. Ini 50%. Berarti kuartil 2 di sini. Kuartil 2 di sini. Terus tadi mana lagi? 25% ya? Di sini. 25% lagi 75 kan? Nah, ini sini. Gitu. Nih, kuartil 1, 2, 3 ada di situ. Jadi, orang yang skornya itu 25% sampai orang yang skornya 75%, ternyata sempit banget dia ada di sini. Wow, luar biasa. Jadi 50% orang itu adanya di sini dia malahan. Seperti itu. Ini gunanya untuk apa? Utamanya gunanya adalah untuk kalau kita punya data, kita bisa mengklasifikasi ini yang rendah berapa, tinggi berapa, apa yang macam-macamnya seperti itu. Oke, kira-kira demikian adanya dulu. Ini mau saya tak screenshotin aja lah kalau gitu.
Nah, sudah saya screenshotkan, nanti tak post di grup aja nanti. Di Classroom. Nah, ini sebetulnya dia menjelaskan proporsi skor itu seperti apa di sini. Jadi, ini kan kamu lihat kurvanya itu dia mancung begini ya. Jadi kalau dia makin ke tengah, dia proporsinya makin banyak gitu. Nah, ini pertimbangan ini yang digunakan untuk membagi skor itu ke dalam kategorisasi-kategorisasi tertentu. Baik, kalau begitu. Ini udah saya screenshot, semuanya tak hapus ya. Nah, kita lanjut. Nah, kurva kalau dia normal, dia itu pas di tengah kayak begini. Oke. Kalau dia pas di tengah, dia normal, artinya pembagian komponen-komponen ini sama gitu. Alias dia berdistribusi normal. Nah, kalau dia berdistribusi normal, yaitu distribusi data dengan kurva berbentuk bel, ini anggap aja bentuknya kayak bel ya, gitu ya. Dan simetris, kiri kanannya simetris, ya, ya itu artinya dia distribusinya normal gitu. Kalau dia simetris dan bentuknya kayak beginian. Oke, grafiknya itu terletak pada sumbu X di sini. Dan grafiknya itu simetris terhadap X sama dengan min di sini. Gitu. Oke. Luas daerah grafiknya adalah sama dengan 1. Luas daerah grafik sama dengan 1. 1 standar deviasi, 1 standar deviasi, 1 standar deviasi, dan seterusnya. Oke. Ini butuh perhatian ya. Ya. Dan yang ini susah nih pahamnya, konsepnya. Semoga bisa paham. Kamu lihat nggak di sini? Ini gambar kurvanya ini sama garis ini nggak nyentuh. Kelihatan kan? Oke. Nah, ini nih. Nggak nyentuh kan? Oke. Artinya, gini, saya mau tanya sama kalian. Mungkin nggak ada orang yang skornya bahkan lebih rendah daripada ini, ada orang yang skornya lebih tinggi bahkan daripada yang ini? Mungkin nggak? Mungkin. Berarti ada 0,00 berapa persen orang yang dia itu sangat tinggi dibandingkan dengan mayoritas orang, sangat rendah dibandingkan dengan mayoritas orang. Itu toh. Nah, menariknya rekan-rekan, skor yang tadi itu enggak, ini logika halaman ini dia bisa digunakan di hasil tes yang manapun. Tes yang saya barusan kasih ke kalian bisa. Tes TOEFL bisa. IQ bisa. Tes-tes yang lain juga bisa. Jadi memungkinkan bahwa ada orang yang itu kemampuannya benar-benar saking rendahnya dibandingkan dengan yang lain, dia nggak masuk kurva. Kalau dalam intelligence, IQ, berarti apa tuh orang yang nilainya tuh saking rendahnya dia nggak ada di kurva itu, yaitu anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ya IQ-nya tuh saking rendahnya sekolahnya di sekolah luar biasa. Kalau anak yang IQ-nya saking tingginya nggak ada di sini, bisa nggak? Bisa. Seperti itu. Dan anak dengan IQ yang sangat tinggi itu kan juga anak berkebutuhan khusus sebetulnya. Begitu guys. Kira-kira demikian adanya. Dan ini kamu bisa menggunakan distribusi dari skor tes apapun ke dalam sini untuk melakukan klasifikasi. Begitu. Iya, nah makanya di sini karena ini garisnya dia nggak pernah nyentuh, selalu ada orang yang itu lebih rendah dan selalu ada yang lebih tinggi, maka nilai akhirnya itu adalah dari minus infinite ke plus infinite. Jadi minusnya nggak ada batasnya, plusnya nggak ada batasnya, karena ini nggak nyentuh dan ini nggak akan bisa nyentuh, gitu. Oke, min sama dengan 0 dan sigmanya ini sama dengan 1. Ini 0, ini 1. Ini 0, sini minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, ke sini plus 1, plus 1, plus 1, nah kayak gitu. Jadi rata-ratanya tengahnya itu 0, jarak ini satunya ini adalah 1 standar deviasi, seperti itu. Nah, tuh. Ini. Oke, nah yang ini saya simpan dulu. Ini susah. Entah dulu. Saya simpan dulu. Nah, ini jadi gini.
Ini gunanya buat apa sih? Ini gunanya adalah untuk melihat, ya, melihat kalau kamu dapat skor berapa, kamu itu masuk kategorisasi mana, gitu. Oke. Kalau saya nggak menampilkan yang Jamovi-nya dulu, ini susah, gitu. Oke, baik. Saya sudah siapkan Jamovi-nya, kita utak atik dulu, habis itu saya save dan habis itu kita cukupkan pertemuannya. Dah pada senang itu wajahnya. Ya Allah, akhirnya bisa beli takjil, bisa beli makan, bisa beli olive apa ya. Alhamdulillah. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini yang tadi kan? Oke. Nah, bisa nggak kita melakukan itu dengan lebih cepat kalau pakai Jamovi? Bisa, bisa banget. Ini udah saya bikin seperti ini ya. Nanti saya kirim ke kalian. Save dulu nggak sih? Udah save. Nah, lalu yang dilakukan apa? Exploration, deskriptif. Apa yang dimasukin total? Tok. Statistiknya adalah mean, median, modus. Nah, kita lihat dulu ini berapa. Nih. N itu berarti kan jumlah datanya. Missing itu artinya apa, rekan-rekan? Artinya data yang hilang. Tiba-tiba ada data yang kolomnya itu nggak ada isinya. Nggak ada isi apapun. Nanti di situ akan jadi satu missingnya. Nah, kalian jangan sampai menganalisis sesuatu yang ada missingnya. Gitu. Jadi missing itu harus nol. Harus senantiasa nol. Gitu. Oke. Di sini ketemu nggak nih? Min-nya berapa? Min-nya berapa? 63. Ah, 63. 91,8. 91,8 bukan 63. Nih, 91,8 ya. Sama nggak dengan yang tadi? Sama, Pak. Sama. Standar deviasinya segini sama nggak? Sama. Cepet kan? Gitu. Variansnya tadi berapa? 17. Berapa mau? 17 berapa tadi? 17932. Ini 179 sama. Range-nya tadi berapa nih? Tadi minimumnya 63, maksimum 127. Dikurangin aja nih berapa? 64. Range-nya 64. Jadi apa? Kita tuh menghemat banyak waktu dengan menggunakan software ini. Tinggal dimasukin doang dah tuh, keluar tuh hasilnya tuh. Enak jadinya. Semua indikator yang tadi kita butuhkan, di sini ada. Gitu. Nah, tinggal lihat ini kurvanya bentuknya kayak gimana. Kurvanya nih bentuknya normal enggak gitu toh. Nah, kita lihat dulu. Ya, kira-kira kayak begini. Orang cenderung banyak yang, nah kalau seperti ini, tadi min-nya berapa? 91,8. Orang itu cenderung banyak ke kiri atau ke kanan kalau begitu? Nih, ini min-nya ada di sini nih. Lebih banyak orang yang attitude-nya itu positif apa negatif terhadap statistika? Negatif. 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 Bagus, pintar. Kasihan. Ada takut ya. Padahal mata kuliah ini tidak gigit. Nah. Baik-baik aja kok dia. Oke, di sini. Ini kalau ada subjek atau responden yang datanya itu secara abnormal dia terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka akan muncul di sini. Di sini ada nggak? Nggak ada. Udah.
Berarti ini datanya baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Oke. Nah, Pak, saya mau membagi data ini bisa nggak, Pak? Bisa, bisa. Misalnya tadi kuartil kan, saya bahas kuartil kemarin itu juga bahas kuartil. Oke. Bisa nggak, Pak, ini dibagi jadi 4 sama besar? Bisa. Berarti bukan pakai yang kurva itu tadi yang standar deviasi ya. Dia nggak pakai standar deviasi, dia pakai persenan. Kita baginya itu bisa pakai persen, bisa pakai standar deviasi. Itu kalian perlu perhatikan. Nah, kalau kita pakai persen, kita bikin cut point for four equal groups. Jadinya apa? Persentil satunya segini, persentil kuartil 1 ini, kuartil 2 ini, kuartil 3 ini. Gitu. Enak kan langsung dibagi sama dia. Udah. Nah, misalnya nih, Pak, saya mau cari orang yang kemampuannya itu paling enggak dia minimal nih, minimal. Minimal dia itu adalah top 10% di mata kuliah ini. Gimana caranya? Oh, bisa. Bisa. Caranya gimana? Caranya adalah ini, persentil. Top 10% kan? Top 10% berarti berapa? Persentil berapa? 100 dikurangi 10. 90 kan? Nah, 90. Jadi siapapun yang di atas 110 di sini, artinya dia itu top 10% dari mahasiswa yang ada. Gitu. Nah, kalau 10% terbawah gimana, Pak? Nah, ini sangat pesimis gitu ya, dicarinya yang jelek malah nih. Nah, nih tuh coba 10 sama 90. Nih, jadi kalau ada yang lebih rendah daripada 77, dia artinya adalah dia 10% terbawah secara attitude. Dia menganggap mata kuliah ini nggak positif lah, itu intinya. Gitu. Kira-kira demikian adanya. Oke. Baik. Saya kepikiran jadinya. Saya bikin satu lagi deh yang kayak begini. Saya bikin dia dibedakan dari laki-laki dan perempuan. JK gitu ya. Coba di sini. Ini nggak proporsional sekali ya. 186, 116 ya. Astagfirullah. Kita butuh banyak pria nih di psikologi ini. Oke, ini kalau satunya minnya itu 90,9, satunya 96,8 ini. Ayo, mana yang lebih tinggi nih kalau begitu? Attitude mana yang lebih tinggi? Ayo gimana? Masih ada di sini nggak kalian? Oke, dari sini mana yang lebih tinggi? Yang sikapnya lebih positif terhadap statistika? Mana? Pria atau wanita? Pria, oke. Nah, ini kamu perhatikan juga nih di sini. 25th persentil atau kuartil satunya itu 81,3 dan 81,8, nggak jauh. 50th
persentilnya atau kuartil 2-nya itu juga nggak jauh. Tapi begitu 75 75th persentilnya atau kuartil 3, ini yang wanita 98 yang prianya 109. Artinya, ini kalau yang kemampuannya rendah di wanita dan pria relatif sama, yang sikapnya rendah lah terhadap itu. Yang anti lah. Nah, ini yang biasa-biasa aja tidak terlalu jauh, tapi kalau yang suka ya, yang pria itu skor ininya cut-nya lebih tinggi. Jadi yang suka statistika itu dia lebih suka banget dibandingkan dengan yang wanita, begitu. Dan memang ini yang saya temui di bidang saya ya. Psikometri itu bidang yang kebanyakan itu adalah wanita, pria isinya. Wanita tuh jarang, gitu. Jadi profesor kita tuh agak jarang sebetulnya. Seperti itu. Ini banyakan pria di bidang-bidang itu, bidang psikometri dan bidang statistika, statistika yang seperti itulah. Oke. Baik. Nah, di sini ada yang ekstrim nggak nih? Saya mau lihat dulu kurvanya. Oh, ini kan dia datanya sedikit ya yang pria, memang harus ditambah. Nah, di sini wanitanya ada satu nih. Ada satu yang dia itu lebih suka statistika dibandingkan dengan orang lain di sana. Gitu. Nih satu orang. Gitu. Oke, kira-kira demikian. Itu yang mau saya tunjukkan kepada kalian. Ini data terkait, oh ini mana sih Pak? Tadi kan kita udah ngitung manual tuh. Ada mean, ada variance, ada standar deviasi. Nah, ini variance saya mau lihat. Gitu. Standar deviasinya gede banget nih yang pria. Yang wanita 12,7, prianya 16,3. Ini gede nih perbedaannya nih. Jadi pria itu jauh lebih beragam ya kelihatannya terkait dengan sikapnya terhadap statistika seperti itu. Oke. Ya baik. Nah, ini data set 02 ini untuk latihan kalian ya. Silakan diutak-atik datanya, ada saya kasih ke kalian, identitasnya kan udah saya ilangin juga. Begitu. Nah, sekarang coba kalian utak-atiknya beda deh. Ini kan pakai total kan? Coba kalian utak-atik yang S1, S2, S3, S4, S5. Silakan dilakukan sendiri aja. Tapi kelasnya ditutup dulu. Tuh, dah. Ini saya lihat wujudnya ini sudah seperti kehilangan nyawa ini beberapa nih. Saya cukupkan jadi ya. Siapa tahu ada yang udah mau bersiap buka puasa gitu atau apa. Itu. Nah, begitu saya mau tutup langsung pada muncul. Kelihatan itu tuh. Salwa dan Latifa. Karen Meilifa. Langsung muncul mukanya. Ini tolong dah ini Brian, tolong ya. Saya agak-agak fobia nih. Tolong gitu. Oke. Nah, Pak, nanti ini mengartikannya gimana ya? Mengartikannya adalah ya kamu bisa membagi ini dari total ini mana yang tinggi dan mana yang rendah. Nah, ini saya tutup dulu barangkali. Udah saya pakaikan. Dan ini sebentar ini dataset 02 ada yang lupa saya kasih detail. Ini rekan-rekan, kamu lihat halaman ini deh. Ini ada butir item. Ini soalnya tuh kayak begini. Pertanyaannya tuh ini yang ada di instrumen itu. Begitu. Nah, ini tiap pertanyaan ini dia itu nanti lari ke aspek mana? S1 itu apa? Cognitive competence. Dia merasa yakin bahwa oh saya secara kompetensi kognitif saya bisa kok. Saya kalau dijelasin statistika paham kok. Kalau yang S2 itu adalah teknologi kognitif kompeten. Saya yakin saya bisa kok. Kalau harus menggunakan software. Ini S2. S3 ini apa? Learning Statistics with Technology. Kalau belajar statistiknya pakai teknologi ya ya adalah bisa lah, aman lah gitu. S4 itu adalah value. Value itu terkait dengan apa? S4.
Statistika membantu saya dalam memahami perekonomian dan keuangan, membantu memahami politik, membantu memilah informasi gitu ta. Artinya dia itu menganggap ini adalah sesuatu yang bermanfaat gitu loh buat dia. Sedangkan yang S5 ini afektif berkaitan dengan apa sih stres gitu ta. Itu rasa takut, rasa berani ya gitu. Oke, kira-kira demikian. Nah, kamu coba deh bikin klasifikasi yang S1, S2, S3, S4, S5, terutama kalau nanti berurusan dengan dibagi per jenis kelamin. Kamu cobain dulu. Karena ini untuk latihan. Percobaan sebenarnya itu ada nanti ada di dataset 03. Saya kasih yang ini dulu buat kalian latihan, oke? Itu. Latihannya apa? Ya tadi, normalitas terkait dengan min median modus gitu ya. Lalu varian, standar deviasi, membagi skor. Gimana caranya mencari yang top 10%, mana yang top 60% gitu toh. Mencari mana saya mau yang apa sih namanya +2 standar deviasi, berarti dia skornya berapa gitu. Oke. Itu di dataset 03 ada dan di UTS ada. Jadi silakan kalian latihan dulu dengan data yang ada. Kalau nanti ada kesulitan, Pak, aduh nih bingung nih formulanya apa atau nih harus diapakan, boleh chat ke saya, nanti saya jawabnya di GCR gitu. Oke, cukup ya. Kayaknya nggak sampai jam 5, kasihan kalian. Sampai jam 4 aja saya lihat muka kalian udah kasihan. Nah, tepuk tangan itu, kucing. Oke. Saya harap itu Dialova ada temennya ya. Kasihan tadi dia begini tapi sendirian gitu. Mungkin ada yang bisa bantu gitu. Zaki ya, dah. Zaki begini, kayak bagus. Friendship. Oke. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Kalau untuk statistika berarti itu ya, selamat liburan ya. Liburan hari raya. Itu. Nanti kita masuk, kita bahas materi pertemuan 7 sama 3. Habis itu kita UTS. Nah, baik, saya cukupkan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Liburan sana baik. Minum aidin, Pak. Ya, kalau nilaimu jelek saya nggak maafin. Oh.